Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Kami dari Perawat Universitas Muhammadiyah Magelang. Nama saya Fitriana Tabita Fahira dan rekan saya Nadia Rizky Anggraeni. Di sini kami sebagai pemateri. Penyuluhan yang akan kita sampaikan yaitu materi tentang hipertensi. Sebelumnya kami mau menyapa para audiens terlebih dahulu. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Baik. Sehat ya? Sehat. Sehat selalu. Baik. Bapak-bapak di sini dan ibu-ibu apakah sudah pernah mendengar apakah itu hipertensi? Iya, Mbak. Pernah, Mbak? Pernah dengar. Ya, apa hipertensi itu? Setahu saya hipertensi ya itu, Mbak, tensinya tinggi. Ya, benar. Baik, yang lebih jelasnya lagi itu hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah dalam jangka waktu lama dengan tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Nah, di sini saya mau menjelaskan apa itu sistolik dan diastoliknya. Nah, untuk sistolik itu tekanan saat jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan diastolik itu tekanan saat otot jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Jadi untuk angka yang 140 ini, itu adalah angka yang mewakilkan sistoliknya, dan angka 90 ini mewakilkan tekanan diastoliknya. Seperti itu Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Baik, di sini ada gejala tekanan darah tinggi, yaitu satu ada sakit kepala, sakit kuduk, sulit tidur, kelelahan, mual, sesak nafas, gelisah, dan pandangan kabur. Nah, di sini apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mengalami gejala tersebut, seperti sakit kepala, susah tidur, atau mual? Iya, Mbak, saya Sulit tuh tidur sering ada sakit sekitar. kepala. Nah, itu bisa jadi gejala tensinya ibu atau bapak tinggi. Jadi sebaiknya ibu dan bapak bisa rutin mengecek tekanan darah ibu dan bapak, bisa di puskesmas. Seperti itu ya Pak, Bu. Oh iya. Nah, ini ada penyebab tekanan darah tinggi, yaitu satu, usia. Yang kedua, diet. Yang ketiga, stres. Yang keempat, karena resiko keturunan. Yang keempat, merokok. Yang kelima, kegemukan. Yang keenam, kurang aktivitas fisik atau olahraga. Yang ketujuh, konsumsi minuman keras. Dan yang kedelapan, kelainan ginjal. Jadi di sini misalnya bapak-bapak yang sering merokok itu bisa menyebabkan darah tinggi. Jadi tolong dikurang-kurangin merokoknya, Pak. Saya tidak merokok, Mbak. Oh, tidak ya. Tidak merokok, Bapak Alvan? Oh iya. Tidak, anti rokok. Kalau mengonsumsi minuman keras? Oh, apalagi itu dosa, Mbak. Oh ya, alhamdulillah berarti aman ya, Pak ya? Ya, sayang istri. Oh, gitu. Ya. Di sini juga kegemukan bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi, diusahakan pola makan dan aktivitas olahraganya itu seimbang ya, Pak, Bu. Iya, Mbak. Ya. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Nadia. Baik, buat ibu-ibu sama Bapak Alfani, ada kategori untuk tekanan darah tinggi atau tensi. Kalau optimalnya itu kurang dari 120 yang sistoliknya ya. Terus kalau untuk diastoliknya itu kurang dari 80. Normalnya 120 sampai 129 itu untuk remaja ke atas. Terus diastoliknya itu 80 sampai 84.
Yang ketiga itu height normal 130 sampai 139 untuk sistoliknya. Dan diastoliknya itu 85 sampai 89 itu khusus kayak untuk ibu-ibu. Terus hipertensi, bawahnya itu ada grade 1 ringan, yaitu 140 sampai 159 untuk sistoliknya, dan diastoliknya itu 90 sampai 99 mmHg. Grade kedua itu sedang, 160 sampai 170 untuk sistoliknya, dan diastoliknya itu 100 sampai 109 mmHg. Grade yang ketiga itu berat, yaitu sistoliknya itu 180 sampai 209 mmHg dan untuk diastoliknya 100 sampai 119 mmHg. Grade 4 itu sangat berat, yaitu di atas lebih dari 210 sampai ke atas, dan untuk diastoliknya itu 120. Berarti suami saya tuh kan 145/95, itu berarti udah masuk kategori hipertensi ya, Mbak? Kalau itu sih iya Mbak, udah termasuk kategori hipertensi grade 1 masih ringan. Gitu. Kasih, Mbak. Jadi pola makannya harus dijaga ya buat suaminya ya. Iya, oke, Mbak. Nah, apa yang harus dilakukan jika mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi? Pertama, itu harus minum obat anti darah tinggi sesuai nasihat dokter. Contohnya obat anti hipertensi itu kayak thiazid, beta blocker, dan kombinasi alpha dan beta blocker, calcium channel blockers, ACE inhibitor, angiotensin reseptor blocker, and vasodilator seperti hidralazin. Yang kedua itu turunkan kelebihan berat badan. Jadi untuk mohon maaf untuk yang kelebihan berat badan harus mengurangi berat badan karena itu berisiko untuk terjadinya tekanan darah tinggi. Terus yang selanjutnya makan makanan yang rendah garam, maksimal itu 1 sendok ya garamnya. Terus yang selanjutnya itu hentikan konsumsi kopi, merokok, dan minum minuman keras. Nah, untuk Bapak Alvan ini suka ngopi nggak kalau pagi-pagi? Air putih lah, Mbak. Sehat toh. Oh iya. Jadi kalau minum kopi boleh, tapi jangan sering-sering ya. Itu bisa bikin tekanan darah tinggi. Terus istirahat yang cukup ini sangat dibutuhkan banget kalau istirahat yang cukup. Jangan sampai begadang. Apalagi kalau nonton bola itu kan sampai malam, jangan sampai ya. Yang selanjutnya itu hindari makan makanan lahan daging seperti sapi, kerbau, atau kambing yang tinggi lemak. Yang berikutnya itu pola makan yang seimbang. Seimbang 4 sehat 5 sempurna ya. Terus yang terakhir itu olahraga, harus minimal tuh 30 menit sehari. Kita tuh harus olahraga ya minimal kayak lari pagi, jogging, atau cuman lari di tempat atau senam biasa di rumah gitu kan bisa. Obat dari tekanan darah tinggi itu contohnya bisa kayak serangan jantung, tuh hati-hati ya, gagal ginjal, stroke, dan kebutaan. Jadi buat ibu-ibu sama bapak-bapak jangan sampai tekanan darahnya tinggi ya, harus dijaga betul, soalnya bisa menyebabkan serangan jantung, juga gagal ginjal, stroke. Jadi harus dijaga betul ya untuk pola makannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, sedikit ilmu yang kami berikan untuk Bapak Ibu. Bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Monggo dipersilahkan. Ya Mbak, ada. Saya mau bertanya. Monggo, Bu Nabila. Ya, keluarga saya tuh mengalami hipertensi, Mbak. Nah, apakah saya juga bisa terkena hipertensi? Baik. Langsung jawab aja ya. Jadi hipertensi itu dapat menurun dalam keluarga. Bila orang tuanya atau saudara-saudara mengalami riwayat hipertensi,
Anda mungkin mengalaminya juga, akan tetapi hipertensi dapat dihindari bila mengubah dan menerapkan gaya hidup sehat, di antaranya mengkonsumsi makanan yang sehat, termasuk membatasi konsumsi garam hingga kurang dari 1.500 mg per hari. Terus yang kedua, melakukan kegiatan fisik secara teratur. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal atau seimbang. Yang keempat itu mengelola stres. Yang kelima itu tidak merokok. Gimana Mbak Nabila? Apakah masih ada yang bingung? Berarti saya harus mengubah pola hidup saya ya Mbak ya, agar Ya, terhindar dari karena hipertensi. ya, karena kan kalau dari keluarganya Mbak Nabil ada yang hipertensi ya. Iya, iya Mbak, ada. Nah, kemungkinan Mbak Nabila juga bisa tuh kena hipertensi. Makanya mumpung dari sekarang dijaga pola makannya, harus olahraga teratur, oke? Iya Mbak. Monggo ada yang ingin bertanya lagi? Saya apa ya? Oh, Ya udah, Siapa duluan. dulu? Ibu Anggun apa Pak Pak Alvan dulu Alvan? nggak apa-apa. Saya ngalah. Duluan. Ayo, Ya udah, oke. Bapak Alvan mau tanya apa? Saya itu mengurangi konsumsi garam dan nggak nyediain di meja. Apa saya berarti tidak dari hipertensi? Gimana Mas Alvan? Kurang jelas. Saya mengurangi konsumsi garam di meja. Apakah saya berarti terhindar dari hipertensi? Pada sebagian orang itu, garam dapat meningkatkan tekanan darah. Perlu dipahami. Mengendalikan garam bukan berarti hanya mengurangi konsumsi garam. Akan tetapi Anda perlu selalu memeriksa label makanan yang akan dikonsumsi. Kenapa? Karena hingga 75% dari garam yang kita konsumsi itu tersembunyi dalam makanan olahan. Misalnya saus tomat, sup, bumbu, makanan kaleng, makanan siap saji, dan sebagainya. Perhatikan istilah pada label soda atau sodium, natrium, dan simbol Na yang menunjukkan adanya senyawa sodium atau garam dalam makanan itu. Gimana Mas Alvan? Sudah paham? Oh ya Mbak, paham. Jadi nggak mesti ya kalau misalnya Mas Alvan itu tidak menyediakan garam di meja itu belum tentu juga mengurangi konsumsi garam gitu. Karena Iya, Mbak. pada makanan olahan tertentu juga ada garamnya. Ada lagi yang mau bertanya, monggo? Saya Mbak mau bertanya. Ya. Ya, saudara saya tuh didiagnosa hipertensi. Terus dia minum obat anti hipertensi, terus berhasil menurunkan dan mempertahankan tekanan darahnya. Terus tapi dia itu kan dia udah stabil darahnya. Dia berhenti nih minum obatnya. Jadi itu boleh apa enggak ya, Mbak? Monggo buat Mbak Tabita mungkin mau jawab. Kok kayaknya monggo Mbak Tabita jawab pertanyaannya Ibu Anggun. Ya, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Anggun ya. Iya, Mbak. Ya, baik. Hipertensi bisa menjadi penyakit seumur hidup. Anda harus mengikuti rekomendasi dari dokter, bahkan bila beliau mewajibkan Anda minum, bahkan bila beliau mewajibkan saudara Anda minum obat setiap hari selama hidup Anda, ya dianjurkan untuk mematuhi rekomendasi dari dokter tersebut, agar bisa mendapatkan hasil dan tujuan pengobatan yang maksimal. Seperti itu, Bu Anggun.
Berarti harus mengikuti anjuran dokter gitu ya, Mbak? Jika memang dokternya menganjurkan untuk terus diminum, ya sebaiknya diminum seperti itu. Oh, oke. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama, Bu. Baik, itu kan pertanyaan sudah terjawab semua. Nah, sekarang untuk mengetahui ini, pengetahuan dari kalian tadi dijelasin sama saya, Nadia, sama Mbak Tabita juga tuh tentang hipertensi. Saya mau tanya ke ibu-ibu sama bapak ini, apakah sudah mendalami materinya atau belum? Saya mau tanya nih, bapak-bapak, kalau misalnya udah kena hipertensi, apa yang harus kita lakukan nih buat menjaga agar tubuh kita tetap stabil, enggak dalam kondisi hipertensi? Ayo Ibu Anggun atau Ibu Nabila bisa menjawab, atau Bapak Alvan juga nggak apa-apa. Ya, Mbak, mungkin itu ya, Mbak. Tadi saya nangkepnya minum obat anti hipertensi, terus olahraga, istirahat yang cukup, pola makannya sehat, hindari merokok, alkohol gitu. Iya, Makan yang rendah garam. Nggih. Benar. Dari ibu-ibu sama bapak ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah ada, Mbak. Sudah, Mbak. Mungkin itu aja. Sudah paham kan? Sama apa yang kita Paham. sampaikan? Paham. Mbak. Mbak. Ini kalau gitu, saya perawat Nadia Rizky sama Mbak Tabita, mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah tutur kata sama perilaku. Terima kasih atas partisipasinya buat Mbak Anggun, Mbak Nabila, sama Mas Alvan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sama, makasih ya. Dadah. Dadah. I spend my weekends trying to get you off my mind again.